Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana anak-anak keadaannya? Semoga sehat semua anak-anak. Gimana liburannya? Alhamdulillah anak-anak selalu jaga kesehatan. Pada semester 2 kali ini anak-anak tetap dengan Pak Heru materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu semester 2 IPS pada bab 1 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan. Nanti pada materi kali ini ada dua materi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama perdagangan internasional, yang kedua neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sebelum dilanjutkan terlebih dahulu, marilah kita awali materi pembelajaran jarak jauh ini dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Langsung saja pada materi tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama anak coba saya bantu menjelaskan tentang perdagangan internasional. Tapi juga anak coba dilihat bukunya yang sudah dikasihkan minggu kemarin. Coba dilihat. Yang kedua itu tentang persepsi. Anak-anak, pada materi kali ini intinya adalah satu, yaitu perdagangan internasional. Kalau ngomong perdagangan internasional, berarti kita ngomong jualan barang ke luar negeri dan beli barang dari luar negeri. Itu yang perlu digarisbawahi. Apa Pak yang dimaksud kegiatan ini? Kegiatan ini adalah kegiatan jual beli dalam lingkup internasional, yaitu tentang kegiatan ekspor dan impor. Saya ulangi lagi anak-anak, yaitu kegiatannya adalah ekspor dan impor. Apa Pak ekspor itu? Ekspor adalah menjual produk ke luar negeri atau ke negara lain. Sedangkan impor merupakan kegiatan pembelian produk dari negara lain. Sebaliknya, saya ulangi lagi, kalau ekspor kita menjual produk kita ke luar negeri. Tapi sebaliknya, kalau impor kita ambil barang atau beli dari luar negeri. Kenapa Pak bisa seperti itu? Karena setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam arti produk atau bahan-bahan. Perdagangan internasional. Apa Pak perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu adalah karena setiap negara itu kemampuannya berbeda-beda. Saya contohkan di Indonesia. Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah. Negara lain belum tentu sekaya dengan Indonesia. Maka secara tidak langsung Indonesia akan menjual barangnya ke luar negeri. Ya, mengekspor ke luar negeri. Karena kita jual ke luar negeri namanya mengekspor. Itu contoh dari perdagangan internasional. Apakah negara lain? Enggak. Negara lain sama. Seperti Jepang menjual barangnya ke Indonesia. Itu namanya impor. Apa contohnya? Sepeda motor, mesin. Ya. Setiap negara mempunyai kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Itu contoh pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan selera masyarakat, karena masyarakat itu berbeda-beda keinginannya. Yang kedua, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan kita belum tentu dibisai oleh negara lain. Juga sebaliknya, negara lain juga mampu sesuatu hal, tapi kita masih belum. Itu contoh. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Ini yang paling berpengaruh, sumber daya alam ini.
Karena negara Indonesia itu yang kaya dengan rempah-rempah, tanahnya yang subur, itu kita bisa menanam apa aja. Buat menanam duren, senengane duren tok ae. Yang keempat, perbedaan biaya produksi. Biaya produksi itu juga perlu ditekankan. Jadi biaya produksi ini sangat berpengaruh juga. Karena nanti di dalamnya itu ada gaji karyawan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Orang di daerah barat sama orang di daerah Indonesia itu sudah berbeda. Saya melihat gaya berpakaiannya. Pakaiannya orang barat agak bikini-bikini, tapi Indonesia kan masih santun, pakai baju lengkap gitu ya. Tapi kalau di luar negeri, negara-negara yang saya anak ketahui kan seperti itu. Yang terakhir, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Itu anak-anak. Yang kedua, yang ketiga, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa Pak manfaat dan hambatannya? Kalau kita ngomong manfaat, yang pertama ada setiap negara dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil, pendapatan negara meningkat kembali, perolehannya pendorong kemampuan dan mendorong pertumbuhan. Tapi dalam sisi ketiga ini, poin ketiga ini, ada yang berpengaruh di sini, yaitu yang pertama adalah politik. Potensi itu berpengaruh, dan yang terakhir perdagangan bebas. Yang keempat, kebijakan dalam perdagangan internasional. Apa Pak? Ya tadi sudah saya singgung, yaitu tentang ekspor dan impor. Apa aja Pak kebijakan di situ? Ada diversifikasi ekspor, ada subsidi ekspor, ada premi ekspor, ada devaluasi, ada peningkatan promosi dagang di luar negeri, menciptakan iklim usaha. Itu adalah diversifikasi ekspor. Sedangkan impor Pak, kalau impor ada pengendalian devisa, ada devaluasi, ada penetapan kuota, dan lain-lain. Yang kelima, alat dan cara pembayaran perdagangan internasional. Anak-anak ini, sampai meskipun nanti kelihatannya kayak nggak butuh sekarang, suatu saat pasti butuh hal ini. Siapa tahu anak-anak nanti suatu saat akan menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang bekerja di ekspor impor. Yang pertama, pengertian devisa, fungsi devisa, jenis-jenis devisa, sumber pendapatan devisa, pariwisata, pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, pungutan biaya masuk, dan kirim uang asing dari luar negeri. Itu coba nanti diulas sendiri, dibaca sendiri. Ada valuta asing, ada sistem pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang terakhir adalah dampak perdagangan internasional. Apa Pak dampaknya? Pasti semua hal itu di dunia ini ada negatif dan positifnya. Contohnya apa? Kalau kita kebanyakan ekspor ke luar negeri, mentingkan kita mendapatkan devisa tinggi, tapi kita tidak melihat kebutuhan dalam negeri, maka yang terjadi adalah kebutuhan dalam negeri akan tidak teratasi, terdapat masalah. Yang terakhir anak-anak, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dalam neraca ini anak-anak nanti bisa dibaca. Suatu saat nanti anak-anak akan saya praktekkan pada waktu dikala bisa masuk, nanti tak praktekkan untuk cara membuat neraca perdagangan dan neraca pembayaran, sistem-sistemnya dan cara-caranya. Mungkin itu aja anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Saya tidak panjang untuk materi kali ini. Untuk materi awal ini, anak-anak jaga kesehatan dan selalu semangat, tetap belajar. Ilmu itu sangat mahal.
Uang tidak ada apa-apanya kalau tanpa ilmu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.